Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua tentunya dalam kesempatan kali ini dalam video ceramah singkat bersama HRTI yang sebagaimana sudah berlalu beberapa video, tentu kita akan kembali mencoba membahas tentang hal-hal yang akan berkaitan dengan Ramadan dan mudah-mudahan tentunya menjadi suatu ilmu dan juga menjadi kebaikan untuk Ramadan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku sekalian dimanapun kita berada, maka kembali tentunya terlebih dahulu kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih kita rasakan, yang sampai saat ini masih tentunya Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita hadiahkan untuk Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka sudah tidak terasa pemirsa bahwa kita akhirnya sudah mulai memasuki akhir-akhir atau hari-hari terakhir dari Ramadan yang kita lalui tahun ini. Dan kita ketahui bahwa memang 10 hari terakhir dari Ramadan ini tentunya tidak lagi sama dengan 20 hari awal dari Ramadan, karena Rasulullah banyak sekali menunjukkan, banyak sekali mengemukakan bahwa besar sekali keutamaan, keberkahan dan pahala yang bisa diraih pada akhir dari Ramadan, 10 akhir dari Ramadan ini. Maka tentunya bagi kita yang selalu menginginkan pahala, menginginkan hal yang terbaik untuk Ramadan kita, tentu kita tidak bisa menjadi orang-orang yang melupakan atau membuat 10 akhir dari Ramadan ini luput dari kita begitu saja. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, sahabat juga mencontohkan bagaimana cara menghiasi 10 akhir dari Ramadan ini, dan juga para salaful ummah ataupun salafus saleh itu juga sudah banyak mencontohkan kepada kita bagaimana untuk idealnya mengisi, menghiasi, memenuhi agenda-agenda akhir dari Ramadan kita ini agar menjadi tentunya 10 akhir Ramadan kita ini menjadi 10 akhir yang maksimal dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebenarnya menjadi hal yang menarik ketika berbicara 10 akhir dari Ramadan ini. Kita ketahui bahwa memang 10 Ramadan ini adalah puncak-puncaknya ampunan, puncak-puncaknya keberkahan yang Allah berikan pada bulan Ramadan, dan juga mungkin puncak-puncak dari tambahan-tambahan pahala ketika kita melakukan suatu ibadah. Namun menarik juga di sisi lain, hal duniawi sebenarnya ketika 10 akhir Ramadan ini juga di tahap puncak-puncaknya. Ketika kita berbicara misalnya faktor sektor ekonomi kita, misalnya kita ketahui bahwa para pedagang, baik itu pedagang makanan, pangan ataupun juga pedagang pakaian misalnya, maka akan mendapati bahwa ini adalah puncak-puncak dari transaksi mereka gitu. Kita akan mendapati para pedagang yang harusnya menghadirkan atau menstok barangnya sederhana, namun pada akhir dari Ramadan ini biasanya itu akan memperbanyak stok-stoknya, karena memang ini adalah puncak-puncak dari transaksi yang akan sangat banyak tentunya meraih untung. Namun ini juga sebenarnya menjadi ujian baik para pedagang dan juga kita semua, apapun profesi kita pada umumnya, karena memang di satu sisi ini adalah sesuatu yang harus kita maksimalkan. 10 akhir dari Ramadan ini adalah harusnya kita isi dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW sampai Rasulullah sendiri dan juga salaful ummah itu memang mengkhususkan peribadatan
pada 10 akhir dari Ramadan ini. Maka para pendahulu yang soleh dan juga Rasulullah itu selalu mengajarkan kepada kita untuk membedakan kualitas ibadah kita pada 10 akhir Ramadan dengan 20 hari awal Ramadan. Dan 20 hari Ramadan itu juga diajarkan oleh Rasulullah untuk agar lebih berbeda dibandingkan dengan 11 bulan lainnya kita melakukan ibadah. Maka ada peningkatan, dan harusnya kalau ibadah kita biasa-biasa saja di 11 bulan lainnya, maka Allah hadirkan Ramadan, mudah-mudahan Ramadan ini juga menjadi menjadikan ibadah kita lebih berkualitas dari 11 bulan lainnya. Dan juga Allah hadirkan di dalam bulan Ramadan itu 10 akhir dari Ramadan, dan itu tentunya kita dituntut juga untuk memaksimalkan ibadah kita pada 10 akhir Ramadan tadi. Maka sampai Rasulullah SAW itu ketika diceritakan oleh ibunda kita, oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah. Maka Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika memasuki 10 akhir dari Ramadan, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarah. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, atau beliau mengencangkan ikatan celana atau kain sarungnya. Dan kemudian apa? Wa ahya lailahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, pada 10 akhir dari Ramadan tadi. Dan kemudian apa? Wa aiqadha ahlahu. Dan beliau itu membangunkan seluruh keluarganya atau istri-istri beliau, anak-anak beliau pada 10 akhir dari Ramadan, ketika sudah memasuki 10 akhir dari Ramadan tadi. Maka beginilah Rasulullah mencontohkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana hendaknya seorang muslim, seorang mukmin sejati itu ketika bertemu dengan 10 akhir dari Ramadan, tidak menganggap sepele dan tidak berlalai-lalai khususnya dalam masalah ibadah. Maka Rasulullah itu benar-benar memperhatikan 10 akhir dari Ramadan ini, sampai sebagaimana kita sampaikan tadi, beliau mengencangkan kain sarungnya. Maka kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan syarah dari hadis tersebut, Rasulullah mengencangkan celananya itu maksudnya adalah beliau tidak lagi istilahnya mendatangi istri-istri beliau. Beliau tidak lagi pada 10 akhir dari Ramadan itu tidak lagi mendatangi istri-istri beliau untuk melakukan hubungan suami istri gitu. Beliau sudah mulai meninggalkan hingga akhir Ramadan. Dan juga di antara ulama lain tentunya kita mengetahui bahwa maksud kias dari mengencangkan ikat pinggang atau celananya tadi maksudnya adalah mempererat dan sangat-sangat bersiap untuk menghadapi 10 akhir dari Ramadan tadi. Dan kemudian juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu menghidupkan malam-malam Ramadan. Nah, bagaimana Rasulullah menghidupkan malam-malam Ramadan? Maka tentunya dengan memperbanyak sholat malam, memperbanyak tilawatil Quran pada malam-malam Ramadan. Beliau menghidupkan, mengisi, tidak banyak tidur, mensedikitkan waktu tidurnya gitu. Lebih banyak beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah dibandingkan waktu tidur, waktu istirahat yang beliau miliki. Maka 10 hari akhir ini adalah tentunya kesempatan untuk kita mengikuti Rasulullah, kita meneladani Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghidupkan malam-malamnya. Dan kemudian yang terakhir, Rasulullah pada 10 akhir dari Ramadan yang insyaallah kita juga akan melaluinya, itu Rasulullah pada 10 akhir Ramadan itu wa aiqadha ahlahu, membangunkan istri dan keluarganya. Maka Rasulullah juga mengajarkan di sini bahwa ibadah kolektif itu adalah suatu yang penting untuk dilakukan. Tidak hanya memerhatikan diri kita sendiri, namun juga memerhatikan keluarga kita. Ibadah amal jama'i, amal yang dilakukan secara bersama dan berjamaah, tentu ini juga menjadi penguat keimanan dan kekuatan kita dalam beribadah. Maka tentu ini adalah beberapa hal yang
bisa menjadi pedoman kita dalam menyongsong atau melewati akhir-akhir dari Ramadan, khususnya pada 10 akhir yang kita sudah mulai masuk pada kesempatan kali ini. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk lebih memperketat, memperkuat ibadah kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk meraih malam yang penuh keberkahan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan tentunya kita semua menjadi orang yang bisa memaksimalkan ibadah di 10 akhir Ramadan ini dan bisa mencontoh apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian kedepannya mungkin kita bisa membahas tentang malam Lailatul Qadar dan apa amalan-amalan spesifik yang harus kita hiasi, harus kita hadirkan ketika tentunya bertemu dengan bulan Ramadan ini. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.